Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Ketemu lagi bersama Bu Sima, masih di KBS Channel Sima, masih juga di channel YouTube SMP Negeri 32 Depok. Baik, bertemu lagi bersama Bu Sima, masih di pelajaran IPA kelas 7. Nah, kira-kira hari ini kita belajar materi apa ya? Yuk, kita baik-baik. Oke, anak-anak ibu semua, kita akan memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai klasifikasi pada makhluk hidup, masih ingat dong pastinya. Kita sudah belajar mengenai klasifikasi hewan, kita juga sudah belajar mengenai klasifikasi tumbuhan. Nah, hari ini saatnya kita belajar mengenai klasifikasi materi. Bu Sima ucapan selamat datang di pelajaran IPA bersama Bu Sima. Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu semangat. Kalau kalian sehat, kalau kalian semangat, insya Allah dalam pelajaran apapun kalian akan dimudahkan. Kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa segera bertatap muka. Insya Allah minggu depan kita bisa bertatap muka. Amin. Oke, sudah bersiap di pelajaran Bu Sima? Yuk, check it out. Oke, klasifikasi materi atau kita biasa menyebutnya klasifikasi zat. Di materi kali ini kita akan banyak membahas mengenai apa sih itu materi atau zat gitu. Penggolongan materi atau zat seperti apa aja contoh-contohnya, nah akan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya Bu Sima akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke, diharapkan peserta didik setelah mempelajari tentang klasifikasi materi, kalian bisa menggolongkan macam-macam dari klasifikasi materi, pembagiannya seperti apa. Baik materi yang berupa padat, cair, dan juga gas. Dan kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi nih benda-benda di sekitar kalian, mana yang termasuk zat padat, mana yang termasuk zat cair, mana juga yang termasuk zat gas. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang unsur apa, senyawa itu apa, dan campuran itu apa. Dan tentunya kalian juga dapat menyebutkan contoh dari unsur, senyawa, dan campuran. Wais, di sini Bu Sima tampilkan ada beberapa gambar nih. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Gambar 1 gambar apa? What? Exactly, betul sekali. Itu adalah gambar asap, ya, gambar asap yang dikeluarkan oleh si cerobong asap nih. Ya, betul. Terus yang kedua, gambar 2 itu ada gambar, ya betul, gambar tumpukan batu Bu Sima, benar sekali. Dan yang ketiga adalah gambar tetesan air. Kira-kira Bu Sima ngapain ya menampilkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, ada gambar asap, ada gambar batu, ada gambar air. Ya, lihat dari ciri-cirinya pasti kalian sudah tahu. Ya, ada yang nomor 1 berbentuknya gas, yang gambar 2 ada yang berbentuknya keras, ya kan padat. Nah, gambar 3 berbentuknya cair pastinya. Nah, ini berhubungan dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, tapi sebelumnya Bu Sima tanya nih, kalian tahu nggak materi itu apa atau zat itu apa? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi, segala sesuatu yang dia memiliki menempati ruang dan dia memiliki massa tertentu, dia disebut sebagai materi. Kalau kamu lihat di sekitar kamu, itu banyak loh materi. Kalau kamu sekarang mungkin ada di depan laptop sambil melihat materi Bu Sima, laptop adalah materi. Oh, Bu, saya nggak pakai laptop, saya pakai handphone. Yaps, handphone juga materi. Atau kamu sambil membuka buku, atau sambil memegang pensil, itu juga termasuk materi. Bahkan ketika kamu pakai pakaian yang kamu pakai, ya itu juga termasuk materi gitu. Materi itu segala sesuatu di sekitar kita, apapun itu yang ada di sekitar kita, jika dia bisa menempati ruangan tertentu dan dia memiliki massa, itu yang disebut sebagai materi. Next, nah klasifikasi zat atau materi dibedakan menjadi 3. Kita menyebutnya ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Ya, perbedaannya apa Bu Sima? Nah, kita lihat.
Perbedaan sifat zat padat, sifat zat cair, dan juga sifat zat gas. Kita lihat zat padat. Sifat zat padat yang memiliki bentuk dan volume tertentu. Contohnya, misalkan yang tadi kamu lihat batu. Batu kita simpan ke dalam ember, bentuknya pasti akan terlihat seperti batu, pasti dia tidak akan berubah. Kita pindah tempat, batu kita pindah ke mangkok misalkan. Bentuknya akan tetap seperti batu, nggak berubah. Atau batu tadi kita simpan ke dalam baskom misalkan. Ada baskom nih, gede, kita taruh di atasnya batu. Dia akan berbentuk tetap seperti batu. Kenapa? Karena benda padat, contohnya batu itu, dia memiliki bentuk yang sama. Mau ditempatkan di mana saja, dia tidak akan berubah. Dan volumenya juga pasti sama. Mau kita pindah ke tempat A, ke tempat B, mau ke baskom, mau ke ember, mau ke mangkok, dia akan tetap memiliki volume yang sama. Beda dong Pusima dengan sifat zat cair. Ya, kalau zat cair sama, dia volumenya mungkin dia memiliki sifat yang sama, tapi dia tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah, selalu berubah-ubah sesuai dengan media yang digunakan. Contohnya, kamu punya air, kamu masukkan ke dalam gelas, bentuk air seperti gelas, benar nggak? Kamu masukkan ke dalam mangkok, bentuk air seperti mangkok pastinya. Kamu masukkan ke dalam ember tuh air, dia akan berbentuk seperti ember. Nah, makanya zat cair itu dia tidak memiliki bentuk yang tetap, selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, wadahnya, medianya. Tapi zat cair dia memiliki volume yang sama. Seandainya kita pindahkan itu air dari ember ke mangkok atau dari mangkok ke gelas, jika tidak ada air yang tumpah, dia volumenya pasti sama. Nggak akan berubah. Tuh, sifat zat cair. Nah, berbeda lagi dengan sifat zat gas. Kalau zat gas udah tidak mempunyai volume yang tetap, bentuknya juga selalu berubah-ubah. Contohnya gas. Ya, kita pindah ke botol. Ya. Dia akan kita ke botol, dia volumenya berbeda. Bentuknya juga berbeda sesuai botol. Nah, kita pindahkan ke ember, bisa? Nggak bisa. Tidak bisa dihitung seperti apa volume dari gas. Ya, dia tidak memiliki volume yang tetap dan bentuk yang tetap, tidak punya. Itu bedanya antara sifat zat padat, cair, dan juga gas. Nah, kalau zat padat, jarak antar partikelnya sangat padat, sangat rapat. Dan partikelnya itu tidak bisa bergerak bebas, makanya disebut sebagai zat padat. Makanya bentuknya tidak berubah-ubah. Sama, beda dengan zat cair. Zat cair mungkin ada jarak antar partikel zat cair itu renggang, tapi terbatas geraknya. Gitu. Beda lagi dengan zat gas. Partikel gas itu dapat bergerak sangat bebas. Ya, dia bergerak sangat bebas kalau yang si partikel gas. Next, kita materi selanjutnya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Ini merupakan materi bagian dari klasifikasi materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran kita bisa melihat dari pengertian yang pertama. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap memperhatikan karakteristik asli dari unsur tersebut. Ya. Sedang senyawa adalah gabungan dua atau lebih dari dua unsur yang berbeda. Jadi ada dua unsur nih, digabung itu membentuk senyawa. Nah, yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Ya, itu campuran. Semoga kalian paham ya perbedaannya. Nah, di sini campuran terbagi dua lagi nih, Nak. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi dia sudah tercampur merata, sudah tercampur sempurna. Bahkan ketika kita mau memisahkan lagi, dia sulit. Beda dengan campuran heterogen. Itu terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya, dapat kita pisahkan kembali. Nah, antara unsur, senyawa, dan campuran biar lebih mudah nih, Bu Sima kasih contoh. Contoh unsur di sini ada contoh unsur logam dengan non logam. Ya, contoh di sini aluminium, lambangnya Al. Ya, nama ilmiah dengan nama Indonesia sama.
aluminium. Ada aurum, singkatannya AU. Bahasa kita tuh bahasa Indonesia emas. Ya, aurum. Ada argentum, Ag, perak. Oksigen, O, oksigen. Karbon, C, karbon. Ya, ini adalah contoh unsur. Jadi dia satu. Al, AU, Ag, hanya satu unsur. Tidak bisa bagi lagi. Gitu. Unsur sederhana. Ada contoh senyawa. Nah, di sini air. Air itu kan rumus kimianya H2O. Dari sini aja udah kelihatan, dia itu gabungan dari dua unsur atau lebih. Nah, unsurnya apa aja di sini? Hidrogen dan oksigen. Unsur dari hidrogen, oksigen digabung H2O, ya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen, dia muncul namanya air, senyawa. Senyawa air namanya. Atau garam dapur yang biasa mama kamu masak di rumah tuh. Ya, senyawa garam dapur. NaCl kita menyebutnya natrium klorida. Gabungan dari unsur natrium dan klorida, klorin. Ya. Ada lagi contoh campuran. Contoh campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen contohnya larutan gula. Nah, yang tadi Bu Sima bilang nih, ya, larutan gula, larutan garam, dia tercampur sempurna. Jadi ketika Bu Sima atau kalian mau merubah lagi atau mau memisahkan lagi itu sulit. Ya, sudah tidak bisa kelihatan nih. Ya, kita mau ngelihat nih mana nih gula, mana nih airnya. Sudah tercampur dia kalau kita mengaduknya merata. Sama kayak misalkan larutan garam juga sama. Ketika kita mau merubahnya lagi, kita mau membedakan nih secara kasat mata, membedakan mana sih yang garamnya, mana airnya, sulit. Itu namanya campuran homogen, tercampur merata. Beda dengan campuran heterogen, contohnya campuran antara minyak dan air sudah dicampur ya tetap saja ya. Dia memiliki jenis yang berbeda, campurannya tidak merata, ya tidak tercampur sempurna, akhirnya masih dapat kita bedakan. Gitu untuk campuran. Oke. Terima kasih sudah hadir anak-anak Ibu semua. Ya, itu yang tadi kita bahas mengenai pertemuan hari ini mengenai perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas. Mudah-mudahan ketika kalian berada di rumah dan berada di sekitar lingkungan kalian sudah paham nih. Ketika kalian bertemu dengan benda apa? Oh, pensil. Oh, itu zat padat. Gitu. Atau kalian bahas tentang unsur senyawa dan campuran. Ketika kalian menemukan garam dapur di rumah, oh ini gabungan dari ini sama ini nih. Oh, itu berarti termasuknya apa? Gitu. Oh, termasuknya senyawa misalkan. Atau kamu lagi bikin teh manis nih, bikin teh manis, itu termasuknya unsur senyawa atau campuran ya. Gitu. Mudah-mudahan kalian paham. Nah, jika ada pertanyaan, nanti boleh di-share di kolom chat Wekido langsung atau japri melalui chat ke nomor Bu Sima ya. Jadi nggak usah ragu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah kita masih membahas mengenai klasifikasi materi part 2. Ini baru part 1. Ya, ini bagian pertama. Nanti kita bahas mengenai bagian kedua, nanti kita bahas mengenai perubahan fisika, perubahan kimia, perubahan zat. Atau tadi kita bahas mengenai campuran, besok kita bahas mengenai cara pemisahan campuran seperti apa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatannya. Oke, untuk materi hari ini Bu Sima cukupkan. Terima kasih. Salam kangen, salam rindu dari Bu Sima. Salam untuk orang tua kalian di rumah. Selalu Bu Sima tidak bosan-bosan ingatkan, selalu jaga kesehatan di rumah. Ya, tidak usah keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Dan jika memang harus keluar rumah, selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun sebelum kalian makan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.